Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan jilid 4 tentang khobar. Khobar adalah isim yang dirofakkan oleh mubtada sebagai pelengkap makna mubtada dan bermakna iku. Ya pokoknya kalau ada mubtada pasti ada khobar. Wahuwa al-muradu. Nah di sini wahuwa menjadi mubtada berarti lafaz yang dibaca rofa setelahnya maka itu menjadi khobar. Khobar terkadang juga berupa fi'il, jumlah fi'il ya. Nah, khobar terkadang juga berupa fi'il. Khobar ini bukan hanya berupa isim, tapi ada yang berupa fi'il. Nanti penjelasannya di belakang. Lanjut ciri-ciri khobar. Satu, lafaz yang diawali huruf fa setelah amma. Seperti contoh ini, amma fakidut tohuroini. Amma fakidut tohuroini fasolatu. Nah, ini kan ada lafaz amma dan setelahnya ini pasti mubtada. Nah, gimana cara mencari khobarnya? Yaitu isim yang diawali fa. Mana khobarnya? Fasolatuhu. Nah, fasolatuhu ini isim yang diawali fa setelah amma. Maka itu menjadi khobar. Amma fakidu. Nah, kalau fa setelah amma ini kan lafaz pertama, meskipun diawali fa ini kedudukannya jadi mubtada. Kita cari setelah mubtada'nya isim yang diawali fa. Nah, ini fasolatuhu, bukan fakiduhnya yang jadi khobar. Lanjut setiap kata wakada. Nah, setiap wakada itu menjadi khobar. Nah, setiap wakada itu menjadi khobar. Dan setelahnya jadi mubtada. Pokoknya kalau wakada itu menjadi khobar. Lanjut yang nomor 3, lafaz sawa'un jika lafaz setelahnya berupa fi'il. Sawa'un tayammama. Nah, sawa'un ini kedudukannya jadi khobar jika setelahnya berupa kalimat fi'il. Jika setelahnya berupa kalimat fi'il. Sawa'un ini akan menjadi khobar jika setelahnya menjadi atau berupa fi'il. Yang nomor 4, mubtada dan khobar harus cocok dalam mufrad tasniyah jamaknya, mudzakkar muannasnya ketika khobarnya berupa isim sifat. Dalam kurung isim fa'il, isim maf'ul. Contoh. Ko imuna. Ini menjadi khobar dari Muhammadun. Nah, ko imuna ini berupa isim sifat. Isim fa'il, fa'ilun. Nah, jika berupa isim sifat khobarnya, maka harus cocok dengan mubtada'nya. Mudzakkar harus mudzakkar. Pokoknya harus cocok. Kalau berupa isim sifat itu ada dua, isim fa'il atau isim maf'ul. Nah, jika khobarnya berupa isim sifat atau isim maf'ul, maka harus cocok dengan mubtada'nya seperti Muhammadunah, Qaimunah. Cocok. Muhammadunah jamak, Qaimunah jamak. Jadi harus cocok keduanya. Lanjut, khobar ada dua. Satu khobar mufrad, dua khobar wair mufrad. Kita lanjut ke khobar wair mufrad dulu. Nah, khobar wair mufrad adalah khobar yang berupa jumlah atau serupa jumlah. Khobar wair mufrad ada dua, yaitu jumlah atau serupa jumlah. Kita ke jumlah dulu. Seperti contoh jumlah ada dua, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Nah, jumlah ismiyah adalah susunan mubtada dan khobar. Berarti seperti contoh wal wahidatu. Wal wahidatu hiya aqallu. Nah, wal wahidatu ini menjadi mubtada, mana khobarnya? Hiya. Nah, yang dikatakan khobar wair mufrad jumlah ismiyah jika mubtada dan khobarnya ini berupa isim, yang dimaksud berupa isim itu khobarnya ini
menjadi mubtada lagi. Seperti contoh, wal wahidatu hiya aqallu. Khobarnya ini menjadi mubtada lagi. Nah, ini yang dikatakan susunan jumlah ismiyah. Khobarnya menjadi mubtada lagi. Khobarnya jadi mubtada lagi. Aqallu menjadi khobar hiya, gitu. Pokoknya kalau ada khobar jadi mubtada lagi, berarti itu khobar wair mufrad yang jumlah ismiyah. Karena berupa mubtada khobar. Kita lanjut ke jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah susunan fi'il dan fa'il. Seperti contoh, amal jari, fayukrohu. Nah, amal jari, al-jari ini kedudukannya jadi mubtada karena terletak setelah amma, mana khobarnya fayukrohu. Nah, ini khobar mufrad apa khobar wair mufrad? Khobar wair mufrad. Khobar wair mufrad, jumlah apa serupa jumlah? Jumlah. Kenapa jumlah? Karena berupa fi'il. Pokoknya kalau khobarnya berupa fi'il, berarti ini masuk khobar wair mufrad yang jumlah yang mana? Jumlah fi'liyah. Pokoknya kalau khobarnya berupa fi'il, berarti masuk ke wair mufrad jumlah fi'liyah. Kita lanjut ke khobar wair mufrad yang serupa jumlah. Serupa jumlah. Serupa jumlah juga ada dua, yaitu berupa dzaraf atau jar majrur. Dzaraf kata yang berarti tempat atau waktu yang mengira-ngirakan artinya fi. Ini nanti jadi tempat. Jadi gini, wasalisu indal qiyami. Nah, ini wasalisu menjadi mubtada, mana khobarnya inda. Nah, inda ini dzaraf. Inda ini dzaraf, maka gimana? Maka khobarnya khobar wair mufrad yang serupa jumlah yang mana? Serupa jumlah yang dzaraf. Pokoknya kalau berupa dzaraf khobarnya berarti ini masuk khobar wair mufrad yang serupa jumlah. Kita lanjut ke jar majrur atau khobar wair mufrad yang jar majrur. Contoh, wa huwa kakunuti. Nah, ini wa huwa kedudukannya jadi khobar mubtada, khobarnya kakunuti. Nah, kakunuti ini susunan jar majrur. Berarti khobarnya khobar wair mufrad yang serupa jumlah yang jar majrur. Pokoknya kalau khobarnya berupa jar majrur, ini masuk khobar wair mufrad yang serupa jumlah yang jar majrur. Kita lanjut dulu ke keterangan. Khobar boleh lebih dari satu. Seperti contoh, qauluhu ini jadi mubtada, mana khobarnya? Dhohirun, ghaniyun. Nah, dhohir menjadi mubtada, khobar, ghaniyun juga jadi khobar. Jadi, nggak apa-apa mubtada memiliki dua khobar. Pokoknya kalau mubtada boleh memiliki dua khobar. Sekarang keterangan, khobar yang terdiri dari dzaraf atau jar majrur harus memperkirakan makna kainun yang berarti ada atau istaqarrah yang berarti tetap. Seperti contoh, wa huwa kakunuti. Ini khobarnya berupa jar majrur, maka harus mengira-ngirakan arti kainun yang berarti ada atau istaqarrah yang berarti tetap. Dan yang berupa dzaraf, maka ini juga harus mengira-ngirakan makna kainun atau makna istaqarrah. Jadi gitu. Kita lanjut khobar mufrad. Nah, khobar mufrad adalah khobar yang tidak berupa jumlah atau serupa jumlah, meskipun berupa isim tasniyah atau jamak. Jadi, khobar mufrad adalah khobar yang tidak berupa jumlah atau serupa jumlah. Seperti contoh, wa huwa jadi mubtada, al-muraduh jadi khobar. Nah,
Khobarnya ini tidak berupa jumlah. Jumlah ismiyah tidak berupa mubtada lagi. Yang jumlah fi'liyah. Al-muraduh bukan kalimat fi'il. Terus ini bukan dzorof. Terus ini bukan jar majrur. Nah, kalau tidak masuk yang 4 ini, berarti ini khobar mufrad. Jadi gitu penjelasannya. Sudah selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.